Baiklah, pada presentasi ini saya akan membahas dasar-dasar Artificial Neural Networks atau N, bagaimana cara kerjanya, arsitektur yang digunakan, hingga aplikasi di dunia nyata. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Sean Darch Daniel Blessing Bukarakombang dengan NIM 23024-152 dari kelas 5TI 6. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Artificial Neural Networks atau N adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI, terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses informasi, digunakan untuk pattern recognition, prediksi klasifikasi, dan lain-lain. N dikembangkan dengan meniru otak manusia, khususnya cara neuron biologis saling terhubung dan saling berkomunikasi. Setiap neuron menerima sinyal, memprosesnya, lalu mengirimkan sinyal tersebut ke neuron lain. Prinsip yang sama digunakan dalam N, di mana terdapat neuron buatan yang terhubung dalam bentuk jaringan. Seiring perkembangan teknologi, N menjadi bagian inti dari deep learning, yaitu cabang AI yang menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola kompleks dalam data. Tanpa N, kemajuan AI modern seperti computer vision, natural language processing, dan sistem rekomendasi tidak akan berkembang sepesat ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu konsep dasar N. Nah, seperti yang dilihat dari layar tersebut, saya akan menjelaskannya secara sederhana. N bekerja dengan mengambil input, misalnya gambar, angka, atau teks. Kemudian setiap input dikalikan dengan bobot tertentu yang menunjukkan seberapa penting input tersebut. Semua hasil perkalian dijumlahkan, lalu dimasukkan ke fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal akan diteruskan ke tahap berikutnya atau tidak. N kemudian memberikan output, misalnya apakah sebuah email termasuk spam atau bukan. Proses pembelajaran atau training terjadi dengan menyesuaikan bobot input berdasarkan kesalahan prediksi. Jika prediksi salah, bobot diperbaiki menggunakan algoritma tertentu, misalnya forward propagation, loss function, back propagation, dan sebagainya, sehingga pada iterasi berikutnya N menjadi lebih akurat. Semakin banyak data yang dilatih, semakin baik jaringan dalam mengenali pola. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu arsitektur N. Arsitektur N terdiri dari 3 jenis lapisan utama. Pertama, input layer yang menerima data mentah. Kedua, hidden layer yang berfungsi melakukan pemrosesan dan transformasi non-linear dari data. Hidden layer ini bisa hanya satu, tapi juga bisa sangat banyak. Semakin banyak jumlah hidden layer, semakin dalam jaringannya. Dan inilah yang disebut dengan Deep Neural Networks atau DNN. Terakhir adalah output layer yang menghasilkan keputusan akhir, misalnya klasifikasi gambar atau hasil prediksi. Arsitektur inilah yang membuat N fleksibel dan mampu menyelesaikan berbagai macam masalah, dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kita lanjut ke bagian fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi bisa dianggap sebagai keputusan yang diambil oleh neuron buatan, misalnya apakah sinyal yang diterima cukup kuat untuk diteruskan atau tidak. Tanpa fungsi aktivasi, N hanya akan menjadi jaringan linear biasa yang tidak mampu memecahkan masalah kompleks. Fungsi aktivasi juga memberi kemampuan non-linear sehingga jaringan bisa mempelajari pola yang lebih rumit, seperti mengenali wajah manusia atau menerjemahkan bahasa. Ada banyak jenis fungsi aktivasi, seperti sigmoid, TAN, dan ReLU. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu proses training. Nah, pada proses training itu terdapat 4 bagian, yaitu pertama, forward propagation, input melewati jaringan. Kedua, hitung error atau loss function. Ketiga, back propagation atau memperbaiki bobot. Keempat, iterasi hingga error minimum. Proses pelatihan N membutuhkan data dalam jumlah besar agar jaringan bisa mengenali pola secara konsisten. N belajar dengan cara melakukan iterasi berulang-ulang yang disebut epoch. Pada setiap epoch, data dimasukkan ke jaringan, prediksi dihasilkan, lalu dibandingkan dengan label sebenarnya. Selisihnya dihitung sebagai error. Error inilah yang digunakan untuk memperbarui bobot dalam jaringan. Semakin banyak iterasi, semakin baik N dalam menyesuaikan bobot sehingga prediksi lebih akurat. Karena itu, training N biasanya memerlukan komputasi tinggi dan perangkat keras khusus seperti GPU agar prosesnya lebih cepat. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu aplikasi N.
Artificial Neural Network saat ini sudah banyak diterapkan atau diaplikasikan di kehidupan nyata dalam teknologi konsumen and digunakan pada pengenalan wajah dan suara di smartphone, sistem pendeteksian penipuan atau fraud detection, memprediksi pasar saham di bidang kesehatan, and juga digunakan untuk menganalisis citra medis seperti MRI atau CT scan, membantu dokter dalam diagnosis penyakit. Bahkan di sektor transportasi, N menjadi otak di balik mobil otonom yang mampu mengenali rambu lalu lintas dan mendeteksi penjalan kaki. Kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangan N, yaitu kelebihan yang saya pelajari di antara lain adalah mampu mempelajari pola kompleks, generalisasi yang baik dengan data yang besar. Sementara kekurangan yang saya dapat di antara lain merupakan membutuhkan data dan komputasi besar, sulit dijelaskan, atau bisa disebut juga black box problem. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, Artificial Neural Networks adalah fondasi penting dalam perkembangan kecerdasan buatan modern, and meniru cara kerja otak manusia untuk memproses informasi, menggunakan lapisan neuron buatan, bobot, dan fungsi aktivasi. And tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah sederhana, tetapi juga menjadi inti dari deep learning yang mampu menangani data dalam jumlah besar dan pola yang sangat kompleks. Dengan terus berkembangnya teknologi, peran N akan semakin luas dan menjadi bagian penting dari solusi cerdas di berbagai bidang kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Shan Mukarokombang, terima kasih.